Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. SYL ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 1 hari setelah kepulangannya dari Makassar. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo digelandang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dengan tangan di borgol, SYL tiba di gedung KPK pada Kamis 12 Oktober malam. Penyidik menangkap politikus Partai Nasdem itu di sebuah apartemen di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. PLT juru bicara KPK Ali Fikri menyatakan, KPK memiliki dasar hukum yang kuat untuk menangkap SYL. Komisi Anti Rasuah sebelumnya sudah memberikan ruang terhadap SYL untuk memenuhi panggilan, namun yang bersangkutan mangkir. 1 tersangka dilakukan penahanan atas nama SYL di sebuah apartemen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan sudah tiba di gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Sekalipun kami memanggilnya kemarin, artinya kami sudah memberikan ruang waktu untuk hadir di gedung Merah Putih KPK, tapi dengan alasan yang sudah disampaikan tentu kami hargai itu. Kami mendapat informasi tadi malam juga sebenarnya yang bersangkutan sudah ada di Jakarta, artinya sudah berangkat di Jakarta, dan kami juga tunggu. Oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan tidak hadir juga di KPK, berikutnya melakukan analisis bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana, misalnya kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di gedung Merah Putih KPK. Setelah penangkapan terjadi, kuasa hukum Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, langsung mendatangi gedung KPK. Mantan juru bicara KPK itu mengaku mencium kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan KPK terhadap klien. Sebelumnya KPK resmi menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait jabatan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Informasi dari pihak keluarga atau pihak yang hadir di lokasi saat Pak Syahrul dibawa oleh tim KPK adalah penangkapan. Nah, surat perintah penangkapan ini tertanggal 11 Oktober 2023, tanggal yang sama dengan surat panggilan kedua yang kami terima tanggal 12 siang. Jadi ada 2 surat yang dikeluarkan oleh KPK pada tanggal 11 Oktober 2023, yaitu 1 surat perintah penangkapan dan yang kedua surat panggilan kedua. Padahal surat panggilan itu juga sudah kami konfirmasi itu akan dihadiri oleh Pak Syahrul Yassin Limpo, yaitu pada hari Jumat ini. Kami tidak tahu kejanggalan-kejanggalan ini sebenarnya dilatar belakangi oleh apa, tapi tentu saja kami tetap berharap proses pemberantasan korupsi, proses penegakan hukum itu dilakukan betul-betul dengan penghormatan sepenuhnya pada hukum acara yang berlaku. Selain Syahrul, KPK juga menetapkan anak buah Syahrul, yakni Sekjen Kementerian Pertanian Kasti Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta. Jumat hari ini Syahrul Yassin Limpo menjalani pemeriksaan. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, ada Ikra Anggana di gedung KPK. Ikra, apakah KPK sudah menyampaikan alasan melakukan jemput paksa kepada SYL dan apakah ketika ditangkap hingga saat ini sudah dilakukan pemeriksaan? Penangkapan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini Fikri menjelaskan bahwa ada beberapa alasan, di mana yang pertama ini alasan takut tersangka ini melarikan diri ke luar negeri, dan yang kedua ditakutkan tersangka ini akan menghilangkan barang bukti yang sedang diselidiki. Agenda pemeriksaan sendiri dari informasi yang kami
terima, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini kemarin tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta ini sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian sempat ada jeda waktu SYL ini baru benar-benar diperiksa oleh tim penyidik KPK ini pada pukul 11 malam hari Kamis kemarin hingga pukul 3.30 pagi hari tadi. Dan artinya sudah 4,5 jam mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Dan dari informasi yang kami terima dari tim kuasa hukum mantan Menteri Pertanian SYL ini sudah terdapat 25 pertanyaan yang diajukan oleh tim penyidik KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan dari informasi yang kami terima juga hari ini direncanakan mantan Menteri Pertanian SYL ini akan kembali dilakukan pemeriksaan, namun kami belum mendapatkan konfirmasi resminya kapan ini pemeriksaan akan kembali dilanjutkan. Namun sejauh pantauan kami biasanya jika di ruang KPK ini ada ruang tunggu para saksi ini yang diperbolehkan untuk hadir dalam pemeriksaan. Ini sudah terlihat sejak pukul 9 tadi ini ruang tunggu para saksi ini sudah kosong dan para saksi yang berhubungan dengan KPK ini sudah masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Dan ini juga menjadi salah satu tanda-tanda yang mungkin memang agenda pemeriksaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ini telah kembali dilakukan oleh tim penyidik KPK. Dan memang nantinya jika sudah dilakukan pemeriksaan biasanya KPK akan mengumumkan penahanan berapa lama atau mungkin ada penambahan tersangka dan lain sebagainya. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tampaknya tak dapat lagi berkelit dari jeratan hukum usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka. Bergerak cepat, KPK pun langsung menangkap SYL. KPK telah menyematkan status tersangka terhadap Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Mereka dituding bersekongkol menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu secara paksa, berkedok lelang jabatan, hingga pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK mengungkapkan saat diangkat sebagai Menteri Pertanian, SYL diduga membuat kebijakan sepihak yang mewajibkan bawahannya memberikan setoran. Diduga melalui Kasdi dan Hatta itu pula SYL menerima setoran itu rutin setiap bulan. Sumber uang yang digunakan antara lain dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah digelembungkan nilainya, hingga permintaan sejumlah uang dari vendor yang memperoleh proyek dari Kementan. Total uang yang diterima para tersangka mencapai 13,9 miliar rupiah. Kalau memang betul itu definisinya penangkapan atau penahanan apapun, hukum itu dibangun dengan keteraturan. Itu cara berpikir hukum. Hukum itu dibuat runtut. Hukum itu bukan dengan kejutan-kejutan. Apalagi kalau dia bilang tadi sudah tahu track record. Kalau track record dari awal direncanakan bahwa setiap kasus ada strategiknya. Ya kan, sebagaimana nanti juga jaksa dalam runtut juga punya strategik. Siapa duluan. Itu strategik itu nggak perlu disajikan ke publik. Yang disajikan ke publik ini bahwa Anda memberantas korupsi dengan benar, membuktikan bahwa seseorang itu betul-betul melakukan pelanggaran sesuai dengan perbuatannya. Artinya memang peristiwa pidananya sudah pultoid terjadi. Sebenarnya Anda sudah tahu itu sudah selesai. Berikutnya Anda bicara manajemen. Kalau Anda bicara manajemen, Anda bicara strategik. Kalau Anda bicara strategi, Anda bicara efisiensi. Bicara value yang dibangun. Apa yang mau dibangun dari value seperti ini pemberantasan korupsi? Dengan penuh ketidakpastian dan jelas ketidakadilan. Kalau begitu kenapa yang lain tidak dilakukan seperti ini? Gua bukan lawyernya yang bersangkutan ya, tapi mari kita lihat pemberantasan korupsi itu harus dilakukan dengan upaya yang betul-betul wisdom. Kata-kata seperti itu harus ada gitu. Jadi sehingga kemudian nggak aneh orang bilang, Pak Saud konflik of interest dong mereka. Yes, absolutely. Ini konflik of interest. Lalu apakah penjemputan paksa ini sudah sesuai prosedur? Jadi dia sebenarnya ada dua terminologi, bisa jemput paksa, bisa penangkapan. Yang pada intinya dia itu akan memeriksa dan memasukkan keterangan itu menjadi satu BAP gitu. Nah, kemudian nanti terserah dari penyidik apakah akan ditetapkan, akan ditahan atau dia akan diwajib laporkan. Itu kemungkinannya ya, dalam KUHP-nya. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana ke belakang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sekuen tadi gitu kan, misal contohnya sedang ada di luar negeri, itu panggilan pertama. Contoh, saya nggak tahu apakah itu benar panggilan pertama atau tidak. Kemudian kedua, kemarin hari Rabu katanya gitu kan, tidak juga gitu ya. Berarti ini adalah dua panggilan yang tidak dipenuhi. Apapun itu alasannya, si namanya penyidik itu wajib memasukkan keterangan dalam BAP. Karena apa? Pertanggungjawaban dari penyidik kepada aparat yang lain. Karena kalau semisal tidak diberikan keterangan, kan situ ada kewajiban selama 1 minggu ya. Kalau misalnya enggak, ini bisa jadi suatu persoalan nanti secara hukum gitu kan. Ini saya tidak tahu apakah ini yang mendasari dari KPK atau tidak, saya kurang tahu. Tapi paling tidak faktanya pada saat ini kalau semisalnya memang sudah ada dua panggilan tapi tidak dihadiri, wajib
bagi penyidik untuk satu menjemput paksa untuk meminta keterangan atau ditangkap yang statusnya nanti penahanannya ditentukan oleh penyidik. Nah itu kan sangat subjektif. Kalau tadi malam saya dengar dari perkataannya dari juru bicara KPK gitu kan, karena track record gitu kan, makanya dia ditahan gitu kan. Satu karena tidak melari, kemudian yang kedua tidak menghilangkan alat bukti. Itu kan memang ada di dalam KUHP sebenarnya gitu. Nah sekarang untuk membuktikan itu sulit, gitu kan. Nah jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Saud tadi, memang hanya waktu yang bisa membuktikan apakah memang penangkapan jemput paksa itu memang ada tendensi ada apa. Tapi dalam penegakan hukum tidak boleh ada tendensi. Selain dugaan pemerasan dalam jabatan, para tersangka juga diduga menerima gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melawan. SYL melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan pra-peradilan atas penetapan SYL sebagai tersangka diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu 11 Oktober 2023. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemudian menunjuk Hakim Alimin Ribut Suyono yang akan mengadili perkara itu. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Syahrul Yassin Limpo digelar pada Senin tanggal 30 Oktober 2023 mendatang. Permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon Syahrul Yassin Limpo pada hari Rabu tanggal 11 Oktober ke Panitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan pra-peradilan tersebut telah diterima oleh Panitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan diregister dalam nomor perkara 114/Pitpra 2023 PN Jakarta Selatan. Oleh Ketua Pengadilan telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan memeriksa perkara tersebut, yaitu Bapak Alimin Ribut Suyono, dan telah ditetapkan untuk sidang pertama yaitu tanggal 30 Oktober. KPK menyatakan siap menghadapi gugatan pra-peradilan Syahrul Yassin Limpo. KPK optimistis penetapan tersangka yang dilakukan KPK telah dijalankan sesuai prosedur. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Alif Fikri juga menyatakan bahwa pra-peradilan diharapkan tidak menjadi jurus bagi SYL untuk menghindari penyidikan. Peradilan merupakan hak dari orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tentu silahkan ajukan, kami siap hadapi karena kami sangat yakin KPK memiliki kecukupan alat bukti. Yang pertama itu. Yang kedua, pra-peradilan itu sebagai pemahaman bersama yang diuji adalah proseduralnya, gitu ya. Jadi bukan substansi dari perkara. Oleh karena itu, kami juga sangat ya prosedur-prosedur dalam penanganan perkara ini telah sesuai dengan mekanisme, baik itu hukum acara pidananya, undang-undang KPK maupun SOP di KPK itu sendiri. Tapi sekali lagi, tentu kami tidak bisa batasi. Terkait hal itu silahkan nanti diuji di proses pra-peradilan, KPK hadir dan siap hadapi. Dan kami juga berharap bahwa pra-peradilan ini bukan sebagai salah satu modus begitu ya untuk menghindari proses penyidikan yang sedang KPK lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan.
Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.